supaya memakai masker dan menjaga jarak. Terima kasih. Kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama di Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya. Hai semua orang yang dicintainya, bergiranglah bersama-sama Dia segera-gerahnya. Hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya.
Tuhan kami, Engkaulah yang hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan yang telah Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepada-Mu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, pada-Mu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hukum Tuhan untuk kita di minggu yang hari tertulis dalam hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allah, jangan ada pada Allah lain di hadapan-Mu. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau diikuti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menjadikan namanya. Titah keempat. Ingat dan khususkanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari namanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari
Titah kelima, hormatilah ayah dan ibu, supaya lanjut umur di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau bapaknya laki-laki, atau bapaknya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biru-birunya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan dan menjadi fisik bagi kita pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 21 dimulai dari ayat 4 sampai ayat 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai ayat 9 kita membaca secara bergantian. Ulah Tembaga. Setelah mereka berangkat dari gunung Hor, berjalan di dalam laut Kibirau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah-tengah jalan. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular hidup antara bangsa itu yang mengambil mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular gedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbalut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, Saudara untuk kita semuanya, mari kita mendengarkan wahyu
jemaat untuk minggu ini, minggu depan tanggal 14 Maret 2021 dengan topik ini, kasih karunia Allah yang menghidupkan. Asing rohani dibakar menapa mengumpul. Warta yang pertama, anak laki. Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki pada keluarga Bapak SS Raja Ibu I Boru Tatali dari Jalan Salatiga nomor 17 13. Kiranya Tuhan memberkati. Warta perkawinan, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan perkawinan Bona Domu Junjungan Sinar putra Bapak Insinyur Robinson Sinar, Ibu Naima Burusiriono dari Jalan Rotan nomor 34 WU 12 Rumah Semaringkat, anggota jemaat KKBP Rumah Semaringkat Resort Semaringkat, dengan Nita Olivia Borunaibaho putri Bapak Parmian Nebaho, Ibu Gawati Leorina Borusipayu dari Jalan Ramada Anggrek Murah Ewe, Kabupaten Bali Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, anggota jemaat GKE Muara Tewe, Resort Muara Tewe. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di KKBP Rumah Semaringkat Resort Semaringkat. Kiranya Tuhan memberkati. Yang ketiga, pertukaran mimbar KKBP Distrik 10 Medan Aceh. Sesuai dengan program kerja KKBP Distrik 10 Medan Aceh akan melaksanakan pertukaran khotbah yang dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 14 Maret 2021, dan yang melayani di KKBP Rumah Semaringkat adalah sebagai berikut. Minggu subuh, Diakonis Agung Siriono dari Distrik 10 Medan Aceh. Minggu pagi, Yudhofo Rahma Burmunte dari Tanjung Batu. Minggu siang, Pendeta Roni P. Simanjuntak STH dari Distrik 10 Medan Aceh. Minggu sore, Pendeta Marta Marpau MTH dari Lidl Padangbulan. Pendeta SP Simarimana STH akan melayani di KKBP Maranatha Langgunta. Pendeta Elbo Bapak STH melayani di KKBP Anutak Resort Simpang Waringin. Pendeta Sudara Esbarimu STH melayani di KKBP Pacoban. Dalam ibadah minggu kita hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan untuk dana pensiun KKBP melalui amplop yang telah dibagikan di depan gereja. Yang keempat, persembahan keempat untuk diakoni sosial kuliah. Melihat kondisi keuangan pos diakoni kuliah, maka melalui rapat Pakarabu telah diputuskan bahwa setiap minggunya gereja kita akan mengumpulkan persembahan yang keempat untuk pos diakoni sosial kuliah termasuk hari ini. Yang kelima, anggota jemaat sakit RL Butuh Maria Tuan dia sebagai lengkap dan Nyonya dia sebagai lengkap bonus anak. Sedangkan warta lainnya seperti pemakaian gedung, keuangan dapat kita baca dalam warta yang di-share oleh web kita masing-masing. Demikian warta jemaat kita berdoa. Puji dan syukur serta terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Atas karunia-Mu yang begitu besar yang kami nikmati sepanjang hidup kami hingga detik ini ya Tuhan. Bahkan di pagi hari yang indah ini, di hari yang Kau berkati ini, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, memberikan pikiran yang bersih, sehingga kami kembali dapat berkumpul di rumah yang kudus pada saat ini untuk bersekutu sesama kami anggota jemaat ini, terutama bersekutu dengan ya Tuhan melalui lagu-lagu pujian, melalui doa-doa permohonan kami ibadah lepas kita, melalui doa sobat kami, khususnya melalui firman yang sebenarnya yang berkumandang di tengah-tengah jemaat.
baik yang berkata dalam hadis, kami tahu kami adalah manusia yang tapi Engkau memperkuatkan kami, menguatkan hati dan pikiran serta fisik kami, sehingga kami hingga hari ini tetap dalam kondisi sehat dan sakit penyakit yang hingga di dunia ini Engkau singkirkan dari kami. Kembali kami memohonkan agar kiranya Engkau tetap senantiasa bersemayam dalam hati dan pikiran kami, serta menjaga kami melalui Roh Kudus, sehingga segala sakit penyakit yang begitu menyerang terhindar dari kami, dan kami pun akan tetap sehat dalam membina rumah tangga kami masing-masing, dalam membimbing anak-anak kami, dalam melaksanakan segala aktivitas kami, dalam memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja, khususnya untuk bersekutu baik di rumah kami masing-masing maupun dalam kebaktian kami. Terima kasih Bapak Yesus. Kami telah mendengarkan warta jemaat di tengah-tengah gereja yang akan terlaksana dan yang sudah terlaksana. Biarlah Engkau memberkati semuanya. Berkati keluarga Raja Hukum dan Bobi Bapak yang telah menerima karunia dari orang-orang laki-laki di tengah-tengah keluarga. Berkati juga anakmu yang akan membentuk rumah tangga yang baru, yaitu Bona Junjungan Sinaga dan Mika Olivia Bombeba. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Berkati rencana mereka dan jadikan rumah tangga yang akan mereka bentuk menjadi rumah tangga yang takut dan taat akan Allah. Demikian juga dengan pertukaran pengkhotbah di tengah-tengah gereja distrik dengan kerja. Biarlah semuanya tetap berjalan dengan baik. Berkati setiap hamba-Mu yang akan menampilkan firman-Mu di tengah-tengah kebaktian di tengah-tengah gereja, sehingga semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu terberkati dan peroleh karunia kasih dari-Mu ya Tuhan. Demikian juga dengan tengah-tengah gereja kami. Dan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menampilkan firman-Mu di tengah-tengah kebaktian kami pagi hari yang indah ini. Jadikan hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua, sehingga firman-Mu dapat kami terima, bahkan dapat kami laksanakan dalam segala aktivitas kehidupan-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang memberkatkan kami dalam hidup ini untuk melaksanakan segala aktivitas kami. Terima kasih Bapa di surga. Buka hati dan pikiran jemaat-Mu ya Tuhan untuk memberikan persembahannya di tengah-tengah gereja yang begitu banyak yang akan kami layani di tengah-tengah diakoni sosial dunia. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati semuanya jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga dengan kebaktian-kebaktian di tengah-tengah gereja-Mu di sepanjang hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami semakin layak dan taat akan-Mu. Dalam nama dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dan kung Tuhan kami, marlas ni Roha siya hindi namin sa diri. Ay siya ko dolas ni Rohay. Alani guhi mahami doon halamas ni Rohay Tuhan. Asaboy kami marlas ni Roha di pagdalanan ng lunayang. Asaboy kami marlas ni Roha laman jalo hatam sihang uluh nang asiroha. Marhite todim todi perbayai ajariha asagok halalas meronganam majalo hatam mauliate madiho Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita mengikuti firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di minggu ini dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Efesus 2 ayat 1 sampai 10 begini firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kami diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, surat Efesus ini ditulis Paulus ketika dia di penjara. Biasanya orang yang di penjara, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan penderitaannya. Tapi berbeda dengan Paulus. Dia mampu bersuka-cita. Secara khusus kalau kita baca di Filipi, dia sering sekali mengatakan di situ bersukacitalah, bersukacitalah. Dia mampu bersukacita di penjara. Kenapa? Karena dia dipenjarakan bukan karena kejahatannya, tapi karena Injil dan karena Kristus. Dia dipenjara justru memikirkan kehidupan jemaat Efesus yang pernah dilayaninya. Dari isi suratnya kelihatan dia sedih dan khawatir terhadap kehidupan jemaat itu. Isi surat ini bukan hanya nasihat, tetapi
tetapi juga merupakan peringatan keras dari Paulus kepada mereka. Karena jemaat itu tidak hidup dengan baik dan tidak menurut firman Tuhan. Kenapa dikatakan demikian? Itu yang kita baca hari ini. Kita baca tadi bahwa jemaat ini sudah mati karena pelanggaran mereka. Itu tadi dikatakan dan kita baca tadi. Mereka sudah mati. Mereka tidak sepenuhnya sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Mereka hidup menuruti pola hidup lama, katanya di situ tadi. Dan justru mengikuti hidup, kalau kita baca tadi di situ di ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi Paulus menegur mereka, hidup kalian itu tidak bersih, kalian tidak mengikuti firman Tuhan, tapi justru mengikuti roh-roh yang ada di angkasa ini. Masalah inilah yang mendorong Paulus menulis surat ini. Tujuannya adalah untuk mengingatkan, menasehati agar mereka hidup sebagaimana hidup orang yang sudah diselamatkan. Paulus memberitahukan bahwa dia pun dulu seperti itu. Ya, kita baca dari di situ, kami juga seperti itu dulu, kan? Kami juga seperti itu, hidup kami menurut daging, kan? Kita ingat Paulus ya, dia dulu mengikuti keinginannya sendiri, bahkan dia membunuh orang-orang Kristen. Jadi dia bilang, ini juga dulu seperti itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kami. Nah, ini yang penting. Ini dikatakan di ayat 4 sampai ayat 7. Kalau kita baca tadi di situ dikatakan Allah yang baik itu, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi artinya Paulus mengatakan kami juga dulu sama loh, tapi kami sudah diselamatkan. Itu yang dikatakan Paulus. Karena rahmat-Nya yang melimpah-limpah itu, rahmat-Nya yang besar itu, kami sudah diselamatkan, kami sudah dihidupkan, kami sudah dibangkitkan. Dan dia telah memberikan tempat bersama-sama dia di surga. Ini yang ajaib. Paulus mengatakan, kami sudah, dulu kami seperti itu, tapi sekarang tidak lagi. Kristus sudah menyelamatkan kami, dan kami sudah diberikan tempat di surga. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan dikatakan di situ dia telah menunjukkan bahwa kekayaan kasih karunia-Nya itu melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Paulus mengingatkan mereka supaya sungguh-sungguh memiliki hidup baru. Jangan lagi hidup lama. Kalau kami diselamatkan, kalian pun sudah diselamatkan oleh kasih karunia yang besar itu. Jangan kita sia-siakan kasih karunia. Dia sudah melimpahkan kepada kita, sebab itu jangan disia-siakan, tetapi milikilah hidup yang baru. Hiduplah secara total. Hiduplah secara terus-menerus dan mempertahankan hidup yang baru itu. Jangan lagi terbawa kepada hidup yang lama. Itu yang dikatakan Paulus. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana hidup yang baru itu dipertahankan? Supaya itu bisa bertahan bagaimana? Paulus berkata, berusaha meninggalkan kegelapan hidup lama dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Berusaha. Itu yang paling harus kita pelajari. Berusaha. Semua itu sudah berdosa, tetapi Paulus mengatakan berusaha supaya Kristus jangan sia-sia. Dia sudah mati untuk kita, tetapi kita tetap masih hidup lama, kata Paulus. Sebab itu dia pesankan, berusaha. Janganlah kehidupan lama itu, kegelapan itu pernah kita hidup di dalamnya, tapi sekarang tinggalkanlah.
Karena Kristus sudah menebus, Kristus sudah mati untuk kita. Dia sudah memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia sudah mengampuni kita melalui anugerah-Nya. Sebab itu tinggallah dan hiduplah di dalam Tuhan. Jalani persekutuan yang baik dengannya. Terus Paulus juga mengatakan, arahkan hidupmu kepada Kristus. Arahkan hidupmu kepada Kristus. Hidup baru yang sudah diberikan Allah melalui Yesus Kristus harus membuat pandangan dan arah hidup kita terpusat kepada Kristus. Jadi memang kita bisa katakan begini, ini Madainam Diakonis Murah Romandok Pengantin Ali Pamulah Manamaul. Itu makanya Paulus juga tahu itu. Paulus tahu itu. Dia tahu bagaimana susahnya melakukan sesuatu yang baik. Tapi dia katakan, berusahalah, arahkanlah pandanganmu kepada Kristus. Berusahalah. Artinya usaha yang kita buat. Selebihnya mari pasrahkan kepada Kristus. Usaha mari kita fokuskan kepada Kristus. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, kalau kita baca di Galatia 2 ayat 20 dikatakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Itu dia. Jadi setiap orang Kristen mau merasakan bahwa di dalam dirinya ini Kristus sudah hidup. Kapan itu terjadi? Waktu kita dibaptis. Setiap orang dari kita sudah dikatakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus aku membaptis engkau. Saat itu setiap orang Kristen sudah menerimanya dan dia sudah hidup di dalam Roh Kudus. Dia sudah hidup dan sudah didaftarkan di dalam kerajaan surga. Sebab itu sebenarnya setiap orang Kristen sudah kuat di dalam Tuhan. Setiap orang Kristen sudah bisa mampu mengatakan, aku milik Kristus. Dan sudah mampu harus mengatakan, hai dosa, aku mampu meninggalkan engkau. Karena hidupku sudah ditebus oleh Kristus. Hidupku sudah diperbaharui oleh Kristus. Dan yang hidup sekarang di dalam diriku adalah Kristus. Itu sebabnya firman ini mengatakan, tinggallah di dalam Kristus. Artinya hiduplah bersama Kristus, bergaullah dengan Kristus, dan ikuti, taati peraturan dan firman Tuhan. Ini yang sering kita lupakan. Kita banyak sekali mengetahui firman Tuhan, tapi kita masih hanya tahap di situ. Di 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Artinya, kalau setiap orang Kristen merasakan dirinya sudah ada Kristus, sudah beriman kepada Kristus, dia akan mampu meninggalkan dosa. Inilah kehidupan yang penuh dengan sukacita dan berkemenangan. Kalau orang sudah merasakan bahwa dirinya di dalam hidupnya ada Kristus, ada Dia yang berkuasa, dia sudah mengalami kemenangan itu. Karena itu kehidupan mereka yang penuh kesibukan, ketegangan dan ketekanan harus terus-menerus tinggal di dalam Kristus. Jadi kalau kita merasakan hidup ini susah, hidup ini penderitaan, hidup ini penuh dengan ketegangan, penuh dengan tekanan, mari hiduplah di dalam Kristus. Kita
kita tahu firman Tuhan yang mengatakan, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu, aku akan memberikan ketenangan, aku akan memberikan kelegaan. Hanya Kristus yang bisa mengatakan itu. Dunia tidak mampu, dunia tidak bisa. Kalau kita mengalami tekanan, kalau kita mengalami penderitaan, apa yang kita lakukan? Ada dua yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Pertama, menjerit kepada Tuhan. Kedua, pergi ke dunia ini. Saudaraku, mengapa Paulus memperhatikan jemaat Efesus sehingga dia di penjara pun dia menuliskan surat nasihat dan memperingatkan bangsa itu, memperingatkan jemaat itu. Hanya satu yang dia kehendaki, supaya jemaat Efesus tidak binasa. Itu tujuannya, supaya jemaat Efesus tidak binasa. Surat ini pada awalnya hanya ditujukan kepada jemaat Efesus, tetapi sekarang juga untuk kita. Paulus menuliskan surat ini supaya kita tidak binasa. Pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan kehidupan baru di dalam Yesus? Atau maukah kita mempertahankan kehidupan baru di dalam Yesus? Atau sebaliknya, masihkah kita betah, nyaman dalam kehidupan kita yang lama, yang hidup dengan keinginan dunia ini, yang hidup dengan keinginan daging kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, aku tidak bisa menjawab itu. Padahal aku tidak bisa menjawab itu. Masing-masing kita menjawabnya. Apakah aku masih betah di dalam kehidupan yang lamaku? Atau apakah aku sudah hidup di dalam kasih karunia Allah dan hidup yang baru itu? Mari kita jawab, Bapak Ibu saudara-saudara. Tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk menggenapi tujuannya. Jadi Allah menciptakan manusia ada maksudnya. Apa itu? Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk melakukan kehendaknya. Tetapi kita lihat dan kita tahu manusia gagal. Manusia memilih untuk memberontak dan tidak mau menunjukkan, tidak mau melakukan kehendak Allah. Justru memilih melaksanakan kehendaknya sendiri. Padahal tujuan Allah menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengannya. Imago Dei kata di bahasa Ibrani. Mau serupa dengan Allah, mau kesegambaran Allah dapat hidup di dalam diri manusia. Itu tujuan Allah menciptakan manusia, supaya manusia itu dapat dipakai oleh Allah menjadi mitra kerjanya, memelihara dunia ini, memelihara semesta alam ini. Tapi kita lihat manusia gagal. Manusia tidak dapat melakukan apa yang sudah direncanakan oleh Allah. Mereka gagal. Itu sebabnya Paulus menasihati jemaat Efesus. Karena Paulus melihat bagaimana sebenarnya hidup jemaat Efesus itu. Mereka hidup di dalam keinginan dagingnya. Mereka hidup di dalam dosa-dosanya. Mereka hidup tidak melakukan firman Tuhan, tapi justru mengiyakan, melakukan keinginan orang-orang durhaka.
Kudus melihat itu semuanya. Itu sebabnya dia katakan, kami pun juga seperti kalian, tetapi kami sudah berubah. Pemberontakan manusia kepada Allah membuat manusia itu menjauh dari Tuhan. Mereka lebih memilih jalannya sendiri, dan konsekuensinya apa? Itu tadi yang kita lihat di sini, di dalam firman Tuhan, hukuman dan murka Allah. Itu yang diterima orang yang tidak mau berubah, yang tidak mau mengambilkan apa yang sudah diberikan oleh Allah, kasih karunia dan pengampunan itu. Lalu kita baca tadi bahwa kasih karunia itu dicurahkan, berarti itu bukan abstrak. Di mana itu buktinya? Di dalam Yesus Kristus ada buktinya. Kasih Allah berbukti. Jadi dan kalau dihata katanya, kalau rohat kulihamu oleh dihata, Allah bukan begitu. Dia berikan. Aku mengasihi engkau katanya, tapi dia berikan anaknya. Itulah pengampunan yang disediakan Yesus korban di kayu salib. Tapi kita lihat dia bangkit di minggu perjuru, katanya kalau kita ingat lagu kita ya, di minggu perjuru di Sidudehi Yesus hari Minggu. Itu sebabnya orang Kristen bergereja pada hari Minggu. Kalau dulu enggak, orang Israel berhari Sabat. Tapi setelah Yesus bangkit, kehidupan orang Kristen dirubah menjadi kemenangan Kristuslah yang kita rayakan hingga kini. Itu sebabnya kalau kita datang ke gereja, kita katakan, Tuhan Yesus, aku ikut merayakan kemenangan-Mu. Kalau kita berjalan di pintu sana atau di pintu sini, kita harus katakan, Tuhan Yesus, aku ikut merayakan kemenangan-Mu. Dengan harapan kita akan menang. Engkau sudah mati untuk aku dan aku juga pemenang. Setiap orang harus mengatakan itu. Engkau telah berkorban untukku, aku sudah menang. Itu yang harus dikatakan setiap orang Kristen. Dan secara khusus kemenangan yang sudah kita terima itu di ayat 8 dan ayat 9 dikatakan hari ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan yang kita terima itu, supaya mudah kita mengerti, itu adalah hadiah. Hadiah. Hadiah yang diberikan kepada kita. Ini berikan. Kalian mau suka jalan nanti hadiah, dan dapat tak kita dah. Ikut jalan. Nah, yang hadiah ini baru hadiah terima kasih. Baru kita memilikinya. Walaupun sudah diberikan hadiah, kalau kita tidak mau terima, ya nggak dapat kita. Jadi itu dikatakan sola gratia, hanya karena kasih, hanya karena anugerah, bukan hasil perbuatan kita. Sebab itu tidak ada orang yang boleh menyombongkan diri. Tidak ada. Jadi undang-undang dokter nggak ada data selamat tahu. Aku nggak anak ini mata. Aku sudah hidup baru. Jangan ngomong, jangan sombong, jangan memegahkan diri. Tunjukkan melalui tingkah laku kita. Tunjukkan melalui perbuatan kita. Itu baru nyata. Aku kalau nyata loh, jauh di sini. Tengok ditiki merpuasa Tuhan Yesus saya apa? Kata surat dong. Bagi dua hobi itu gari roti. Kata surat dong. Dapat langsung datang tutup pak mutu betul. Oh di sini motor makan ini makan. Kalau lagi motor. Tapi apa artinya? Dan memang
Masih seperti itu kehidupan banyak orang Kristen hingga kini. Ada betul kehidupan orang Kristen. Pertama dia tahu firman Tuhan, bahkan dia lancar mengucapkannya. Tapi tidak ada di dalam perangannya, tidak ada di dalam kehidupannya. Banyak orang Kristen seperti itu. Menurut tengok perbedaan di HKBP, isi kerja dan jago-jago di sana. Kaparema, nasohian dari dia tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang sekarang setuju dan yakin. Setuju dan yakin. Dia setuju Kristus lahir, Kristus mati, Kristus bangkit dan naik ke surga. Dia setuju. Dia yakin Kristus lahir, Kristus hidup, Kristus membuat mukjizat dan Kristus naik ke surga. Dia yakin. Alilang dihapus saya. Sebelum atau dulu di Kristen Noah. Setuju dan yakin. Ini kehidupan orang Kristen dan ini yang bikin orang mudah berbeda. Murah-murah Tuhan. Lepas Tuhan, jangan inilah yang akan seharusnya dilakukan orang Kristen. Setuju, yakin, pasrah dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Itu yang penting. Anggaplah bina atau berangkat hubungannya. Anggaplah dia berangkat hubungannya. Tapi tahu, setuju, yakin dan menerima itu baru. Sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih, tergantung kita yang mana kita pilih. Apakah kita yakin dan memilih dia menjadi juru selamat kita? Mari aminkan itu menjadi keselamatan bagi kita. Orang yang sudah menerima, orang yang sudah beriman, apa pekerjaannya? Ayat 10. Di ayat 10, mari kita membaca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 10, mari kita baca 1, 2, 3, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam apa yang diinginkan Tuhan. Dikatakan di situ, kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang baik bukan hanya untuk dunia ini, tapi pekerjaan yang baik untuk kerajaan Tuhan. Siapa yang mau selamat? Mari kita mengerjakan yang terbaik. Bukan hanya untuk kehidupan di dalam dunia ini, tapi juga di dalam kehidupan yang kekal. Orang yang sudah menerima hidup baru, dia pasti mampu hidup di dalam Kristus. Tinggalkan hidup yang lama, tetapi hiduplah karena anugerah Yesus. Hiduplah karena sola gratia dari Kristus. Karena itulah satu-satunya yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh alangkah besar kasih-Mu Tuhan yang telah memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kami. Kami telah menerima hidup yang baru itu karena Engkau telah melimpahkannya bagi kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena hanya anugerah-Mu semata kami boleh diselamatkan. Itu bukan karena pekerjaan kami, itu bukan karena kebaikan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia, karena kebaikan, karena anugerah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bantu kami supaya kami tidak sombong, supaya kami jangan memegahkan diri, tapi biarlah kami semakin merendahkan diri seperti Engkau Yesus yang telah merendahkan diri-Mu, Kau sampai mati di kayu salib. Perbolehkan kami untuk menerima dan mengaminkan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam anugerah. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur dan doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi.
kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.